Tiga mahasiswa Universitas Indonesia menjadi delegasi pertama dari Indonesia dan satu-satunya yang berhasil masuk ke tahap oral pleading secara langsung di University of Oxford dalam kompetisi peradilan semu hak kekayaan intelektual. Ya, Mevri, kita coba berbincang ya, menggali bagaimana pengalamannya selama ikut dari kompetisi itu. Sudah tersambung secara virtual melalui sambungan Zoom dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada Almer Teda, Alana Divka Talula, dan Graciela Maurin. Selamat pagi teman-teman, selamat ya untuk prestasinya ya. Luar biasa, luar biasa. Ini membanggakan sekali ya generasi kita di sini merasakan kebanggaan juga ya. Betul. Melihat prestasi teman-teman ini. Betul. Tapi secara umum kita mau tanya dulu, ini mungkin pertama ke Divka dulu yang mau menjawab, atau mungkin ada yang lain juga menjawab. Kita pengen tahu dulu sebenarnya Ferdi. Karena berbicara tentang intellectual property moot court competition ini kan masih tergolong awam ya bagi sebagian orang. Nah, boleh nggak sih dijelasin nih sebenarnya konsep pertandingannya seperti apa dan bagaimana prosesnya hingga kalian berhasil meraih ranking 12 besar ini di ajang membanggakan ini? Iya Kak, jadi itu mungkin konsep dari lomba yang kita ikuti The 19th Annual Oxford Intellectual Property Moot itu di mana moot court itu merupakan simulasi proses pengadilan yang nyata ya Kak, di mana hakim-hakim itu yang diinvite merupakan women practitioners, di mana nanti ada simulasi persidangan nyatanya tuh ada pihak tergugat dan juga pihak penggugatnya. Jadi mungkin karena yang dilombakan atau peran kita sebagai mahasiswa itu untuk ke sana yang dilombakan, itu di mana kita harus membela pihak tergugat ataupun penggugat tersebut Kak. Jadi nanti dilihat gitu di masing-masing ronde kita akan membela pihak tergugatnya atau pihak tergugat berdasarkan fakta-fakta dalam sebuah kasus posisi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi lomba yang bikin lomba ini unik itu sebenarnya karena topik yang diangkat mungkin hak kekayaan intelektual itu masih belum terlalu awam kan di masyarakat sebagai bidang hukum yang ada gitu. Jadi salah satu struggle kita juga dan persiapan kita tuh lebih ke menggali lebih dalam sebenarnya hak kekayaan intelektual itu apa, dan mungkin membicarakan tentang persiapan kami itu kira-kira mulainya tuh bulan November lah. Jadi pada bulan November dan Desember itu kita menyiapkan memorial tertulis yang akan dikirimkan ke panitia. Nanti pas tanggal 31 Januari akhirnya ada sebuah announcement oleh panitia tersebut bahwa alhamdulillah kami lolos berkualifikasi tertulisnya, dan kami diundang secara resmi untuk bisa langsung berdiskusikan atau membela argumen kita di University of Oxford. Oke. Almer mungkin atau Grace mau menambahkan atau bisa juga bercerita ke kita tantangan kalian selama kompetisi ini apa sih yang paling berat begitu, apa di bagian yang mana nih? Iya, kalau untuk tantangan sih ya Kak, nah kita ada perbedaan dalam sistem hukum. Kalau misalnya kita tahu Inggris adalah hukum Anglo-Saxon, jadi mereka lebih mempertimbangkan kepada kasus-kasus lalu yang sudah disetujui oleh hakim. Jadi ada banyak kasus bacaan yang harus kita baca dan lain-lain. Sedangkan kalau di Indonesia itu lebih ke European Continental, di mana mereka hanya melihat dalam undang-undang pasal berapa yang menyatakan hukumnya seperti apa, seperti itu. Jadi tantangan terbesar kita itu dalam mengadaptasi sistem hukum yang berbeda seperti ini. Jadi banyak bacaan yang harus kita baca, banyak juga yang harus kita percepat dalam hal pembacaan dan riset, karena sungguh sangat berbeda. Jadi itu termasuk tantangan terbesar kita sih. Jadi sambil latihan moot court, sambil juga harus kuliah. Ini berarti kan kemarin-kemarin sempat masih online juga ya. Mungkin Almer punya pengalaman atau cerita lain. Benar. Ini pada semester berapa sih sebenarnya? Boleh cerita, silakan Almer. Iya, jadi kalau saya sendiri ini di semester ke-6 saat ini. Sedangkan di sini Grace dengan Divka ini lebih muda, ada di semester ke-4. Jadi itu memang waktu perlombaan itu masih saat kuliah dan bahkan sedang masa-masa UTS waktu itu. Jadi saya ingat betul pada di Inggris ada perbedaan waktu 7 jam, saya harus bangun jam 1 pagi untuk ikut UTS, kemudian tidur lagi, ya langsung berkompetisi lagi. Jadi itu ya salah satu pengalaman paling unik mungkin yang pernah saya alami ya.
Oke, pengalamannya juga cukup ini ya, menguras energi ya. Selain Betul. juga perbedaan waktu, juga ini ya, mengatur konsentrasi dan fokus dalam sebuah kompetisi persidangan seperti itu kan juga tidak gampang ya, Mevri ya. Betul, harus juga fokus tapi juga bagi-bagi sama jadwal kuliahnya Nah, juga itu dia. ya. Lagi UTS juga kan. Lagi kemarin. UTS juga ya. Kita mau tanya lebih lanjut nih, bagi kalian bertiga ini kan satu prestasi luar biasa pastinya kan. Sudah juga dibimbing lewat proses panjang oleh para senior, para founder begitu dari hingga akhirnya bisa masuk 12 besar. Tapi apa sih sebenarnya artinya nih ya sebuah kemenangan atau prestasi 12 besar ini hingga akhirnya bisa masuk menjadi wakil Indonesia satu-satunya begitu di ajang ini. Mungkin kembali ke Divka lagi. Ya Kak, mungkin prestasi yang kita alhamdulillah telah raih ini tuh juga sebagai kebanggaan ya kita, walaupun dari negara negara Indonesia yang belum terlalu memfokuskan diri pada hak kekayaan intelektual, kita bisa belajar lebih dalam dan juga bisa masuk ke dalam tingkat level negara-negara yang memang karena hak intelektualnya itu udah tinggi banget gitu. Jadi lebih dari mungkin validasi buat kita juga ya, pulang-pulang tuh rasanya kok keren banget gitu. Kita udah bisa diundang langsung ke Oxford dan juga membawa kebanggaan tidak hanya kepada universitas tapi juga kepada negara. Oke, Almer gimana Almer? Lebih susah menghadapi lawan siapa nih kira-kira lawan terberatnya? Mungkin yang lain juga akan dengan yang ini, cuma menurut saya yang paling berat waktu itu waktu melawan Singapura ya, kompetisi yang ronde pertama. Kalian mereka dalam oral pleading dan dalam pengetahuan mereka juga itu patut untuk dikagumi dan juga belajar dari itu. Saya melihat bahwa mereka sudah sangat siap dengan apa yang mereka ingin sampaikan, dengan latihan-latihan mereka, dan saya juga sempat berbicara dengan mereka setelah kompetisi dan memang mereka juga kalah dengan kita persiapan yang telah mereka lakukan itu untuk mencapai level yang telah mereka capai itu. Oke, Grace mungkin mau menambahkan, Grace? Ya, kalau untuk tantangan secara fisiknya, kita karena memang tiba di hari tanggal perlombaan tersebut. Jadi ketika kita menghadapi Singapore Management University itu kita baru aja mendarat dari bandara. Jadi memang konsentrasinya kita itu agak ya buyar. Sayangnya pas itu kita juga hampir tidak diberi waktu untuk mengganti baju. Jadi benar-benar turun dari bandara sampai ke venue tempat lomba kita langsung disuruh sidang. Jadi itu memang konsentrasi kita buyar. Dan yang kita lawan langsung Singapura. Tapi akhirnya bisa berhasil ya. Dari 4 ronde, 3 ronde berhasil menangkan begitu hingga akhirnya ada di posisi ke-12 ini. Jadi kalau untuk di kalangan anak-anak UI biasanya ada yang namanya Siak NG War. Berarti lebih deg-degan Siak NG War atau melawan Singapura nih kayaknya dari ketawa-ketawanya. Kompak ketawanya kalau mendengar ketawanya karena kita NG harus War-nya rebutan nyari mata kuliah yang dipilih gitu ya. Oke, kita bahas tentang tadi yang berkali-kali Divka sebutkan bagaimana kemudian membawa materi tentang hak kekayaan intelektual. Kita lebih dalam membahas bagaimana kemudian kondisinya di Indonesia gitu. Karena kan kalian pasti juga sama-sama belajar ya terkait dengan hal itu. Ini pada PK-nya PK berapa gitu. Nah, menurut kalian kalau untuk implementasinya di Indonesia ini terkait dengan hak kekayaan intelektual ini sudah sejauh mana ya perlindungannya bagi perlindungan haki di Indonesia secara umum? Boleh Divka? Ya, kalau dari aku tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia tuh masih memiliki potensi yang banyak banget buat digali. Karena Indonesia kan juga merupakan negara kepulauan yang banyak culture-nya, banyak adatnya masing-masing, dan sebenarnya itu esensi dari kekayaan intelektual itu kan merupakan kekayaan dari sebuah intelektual manusia, atau bisa berwujud, dia tidak berwujud jadi bisa berupa ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi masyarakat di Indonesia itu masing-masing adat pasti punya sebuah ilmu pengetahuan masing-masing, mau mungkin itu resep membuat sebuah mungkin atau makanan adat dari wilayahnya sendiri-sendiri. Menurut aku sebenarnya tuh hal-hal kayak gitu bisa dieksploitasi lebih lanjut atau dimanfaatkan sih melalui sarana hak kekayaan intelektual ini gitu.
Oke. Rekan-rekan lainnya mungkin ada yang mau Nambahin? menambahkan? Almer mungkin? Ya mungkin kalau misalkan dilihat di atasnya ya, Indonesia itu sudah cukup mengikuti perkembangan hak kekayaan intelektual yang ada. Ada banyak kan UU yang melindungi hak kekayaan intelektual itu, ada UU Hak Cipta 14, 2016, UU Merek 2016, mungkin yang sedikit lebih tua UU Desain Industri itu tahun 2000. Tapi seperti yang Divka tadi sebut juga, penerapannya itu masih memiliki potensial yang sangat besar. Apalagi mengingat kondisi Indonesia yang berpulau-pulau dan memiliki banyak kekayaan industri kreatif tradisional. Menurut saya mereka bisa dilindungi melalui berbagai kekayaan intelektual, perlindungan merek atau mungkin indikasi geografis. Nah ini bisa melindungi juga para pengrajin kreatif tersebut dari perdagangan internasional, perdagangan bebas lah menurut saya itu. Oke, Grace, menurut Grace, Indonesia secara payung hukum sudah kuat belum untuk memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang kita miliki? Kalau untuk secara payung hukumnya sendiri, sudah ada basisnya dan fondasinya yang memang kuat. Namun mungkin yang bisa di-improve itu adalah dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Gimana cara mereka untuk bisa menerapkan dan juga untuk menggunakan payung-payung hukum tersebut yang sudah memang tersedia di dalam pemerintah. Jadi seperti misalnya para petani atau para produsen agrikultur atau produk-produk agrikultur di Indonesia bisa mencari cara untuk bisa melindungi produk-produk mereka dengan istilahnya kayak tadi yang Bang Almer telah katakan indikasi geografis seperti itu. Baik, kalau kita lihat memang satu pertandingan moot court ini kan jadi satu ajang bergengsi juga ya, terutama bagi anak-anak hukum ya, anak-anak fakultas hukum begitu. Melihat hal ini, pasti kan ingin ya potensi anak-anak muda Indonesia ini juga bisa berjaya seperti Divka, Almer, dan juga Grace gitu di ajang internasional. Menurut kalian, apa sih yang masih menjadi tantangan bagi anak-anak muda Indonesia yang ingin kemudian bisa berjaya, bisa berkarya di level internasional? Silakan dari Grace dulu mungkin. Mungkin kalau misalnya salah satu tips adalah untuk jangan terintimidasi duluan. Hanya karena misalnya kita yang dari Indonesia jauh-jauh pergi ke negara lain, ke Inggris, yang memang mereka terkenal dengan hukumnya dan juga dengan anggarannya, tapi itu bukanlah menjadi alasan sebagai penghambat kita jadi takut, tidak mau mencoba sama sekali. Karena dari hasil yang kita bawa teman-teman dan juga dari aku sendiri menunjukkan kalau misalnya kita tuh tidak jauh kalah dari mereka dan sangat bisa dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu memang mempunyai bisa dibilang semangat juga skill yang sama. Oke, Almer, semangat apa sih yang harus dimiliki agar kemudian teman-teman lain begitu ya bisa juga memiliki keberanian dan juga semangat seperti kalian untuk bisa ikut berkompetisi tidak hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke ajang internasional. Komitmen di dirinya apa nih yang bisa memberikan motivasi buat yang lain? Mungkin salah satu yang harus harus dimaknai di dalam kita itu adalah lakukan saja gitu. Saya ingat waktu saya dulu pertama kali ikut kompetisi public speaking itu saya nangis di depan orang-orang karena saya rasa malu dan takut gitu ya. Tetapi setelah berkali-kali terus mengulang, melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan itu, ya akhirnya saya terbiasa dan sadari ternyata biasa saja begitu. Dan saya coba ikut kompetisi yang kecil dulu tingkat kota, kemudian dari tingkat kota ke tingkat provinsi ke nasional, dan kemarin berhasil ke yang internasional di Oxford langsung seperti itu. Jadi ya harus dilakukan saja dulu. Untuk salah atau gagal itu belakangan, karena kita bisa terus belajar dari pengalaman itu. Benar, karena lagi-lagi kalau namanya latihan itu membuat makin membaik ya kondisinya. Jadi practice makes improvement. Sekarang ke Divka,
Divka, semangat apa nih yang harus terus diterapkan gitu biar anak-anak muda tadi bisa mencetak prestasi Ya, di tingkat nasional bahkan internasional? biar menular nih ya semangatnya, motivasinya. Iya, Kak, mungkin dari aku itu hal yang paling kuat dan yang paling benar itu jangan pantang menyerah, jangan pernah menyerah. Karena di generasi muda kayak gini dengan banyak sosial media yang kita lihat di sekeliling, itu biasanya yang terpampang tuh hanya kesuksesan orang-orang atau di mana orang-orang tuh sudah mahir dalam sebuah bidang. Mungkin kadang aku juga sendiri pernah merasakan tuh dengan melihat itu secara terus-menerus, itu jadi gampang menyerah untuk memulai hal yang baru. Jadi kalau misalnya aku mau mencoba hal yang baru, itu yang langsung di pikiran aku, oh aku masih belum mahir, belum sehebat misalnya orang ini gitu. Selalu membandingkan diri aku sama orang lain. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak melihat bahwa behind the scene-nya atau di balik layar tuh mereka ada seperti mungkin Grace dan Bang Almer juga ada latihan sampai malam, ada beberapa ups and downs yang mungkin tidak terlihat dalam sebuah sosial media orang. Dan menurut aku itu hal yang lumayan penting kita sebagai generasi muda untuk keep in mind bahwa practice dengan mix perfect dan jangan pernah menyerah atau merasa bahwa mengcompare diri sendiri dengan orang lain. Kayak gitu sih, Kak. Oke, luar biasa yang membanggakan kemenangan dari teman-teman ini sekaligus juga menjadi pembuktian bahwa kemudian bangsa kita, anak-anak bangsa ini juga memiliki kualitas. Betul. Dan juga memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan negara lain. Benar. Gitu Yang penting kuncinya dari tadi tiga-tiganya dirangkum itu yang penting mau dulu. Iya. Mau dulu untuk maju, dari situlah boleh nanti bisa lebih maju lagi dan bisa lebih berprestasi lagi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Divka, Grace, dan juga Almer, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sekali lagi kita ucapin selamat kali Selamat Ferdi ya teman-teman untuk prestasinya. Selamat, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.